Halo anak-anak kelas 5A, kembali kita berjumpa dalam pembelajaran kita hari ini pada muatan pelajaran SBDP. Kali ini kita memasuki subtema yang ketiga pada tema 7 kita, yaitu tentang seni rupa daerah. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Mari kita belajar bersama-sama di kelas 5A SD Metodis Lubuk Pakam. Pada hari ini kita akan membahas tentang seni rupa daerah. Apa itu seni rupa daerah? Seni rupa daerah itu merupakan seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Contohnya seperti seni lukis, seni patung, dan seni kerajinan atau seni kriya. Nah, seni rupa daerah ini memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama itu bersifat kedaerahan, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Corak dan motifnya dipengaruhi oleh corak seni tradisional masyarakat setempat dan kondisi fisik atau geografi suatu daerah, misalnya di pegunungan. Nah, fungsi seni rupa daerah itu ada dua, yaitu fungsi individual, biasanya sebagai media mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik itu suka, duka, maupun marah. Nah, kemudian fungsi individual ini juga berfungsi sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak, bahan, dan teknik. Adapun fungsi sosial daripada seni rupa daerah itu sebagai media pendidikan, media hiburan, media komunikasi, dan media keagamaan. Ada dua jenis seni rupa daerah. Yang pertama itu ada seni rupa murni, yaitu seni rupa yang mengutamakan keindahan tanpa memperhatikan segi fungsi. Contohnya seperti lukisan, patung, grafiti, dan koreografi. Artinya seni rupa murni itu tidak bisa kita gunakan, hanya berfungsi sebagai hiasan. Kemudian ada seni rupa terapan, yaitu seni rupa yang mengutamakan fungsi tetapi juga memperhatikan segi keindahan. Contohnya itu seni kriya. Seni kriya itu meliputi batik, ukiran, kayu, gerabah, kriya kulit, kriya logam, kriya bambu, kriya rotan, dan seni arsitektur. Artinya seni rupa terapan ini bisa kita nikmati keindahan dan kemudian kita bisa gunakan. Ada dua bentuk seni rupa daerah, ada 2 dimensi dan ada 3 dimensi. 2 dimensi itu merupakan bentuk seni yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Contohnya itu seperti seni lukis dan seni tekstil. Seni tekstil itu meliputi batik, tenun, dan songket ya. Kemudian ada 3 dimensi, itu merupakan bentuk seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, dan volume. Contohnya itu seni anyam, seni ukir, seni keramik, seni patung. Kemudian kita lihat contoh dari seni rupa daerah Indonesia. Yang pertama adalah seni lukis daerah, yaitu seni menggambar objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, dan benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Salah satu contoh seni lukis daerah itu adalah seni lukis kaca dari Cirebon, yaitu seni lukis klasik yang dilukis dengan cara terbalik menggunakan media kaca dan bertema khas wayang dan motif batik khas Megamendung Cirebon. Kemudian ada seni patung daerah, yaitu seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan lunak dan keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan cara membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan cara meraut atau memahat. Salah satu contoh seni patung daerah di Indonesia itu adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat, Papua. Patung ini dibuat dari kayu bakau yang dipahat dengan peralatan seperti kapak batu, pisau dari tulang, dan paku yang dipipihkan. Suku Asmat membuat patung sebagai bentuk hubungan dengan nenek moyangnya. Dan yang terakhir adalah seni kriya atau seni kerajinan tangan, yaitu
Seni kerajinan membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya. Ada 3 jenis seni kriya. Yang pertama itu adalah seni tekstil, contohnya itu batik, tenun, dan songket. Kemudian ada seni anyam, yaitu seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga membentuk sebuah benda. Bahan yang digunakan itu biasanya bilah bambu, rotan, lidi, akar-akaran, pelepah pisang, dan daun pandan. Hasil seni anyaman ini bisa berupa tikar, keranjang, bakul, kursi, dan alat rumah tangga. Dan yang terakhir adalah seni ukir. Contohnya adalah ukir Bali, berhubungan dengan agama Hindu dan bermotif manusia, binatang, dan tumbuhan. Dan ada juga ukir Jepara, berhubungan dengan agama Islam dan bermotif tumbuhan. Inilah contoh seni rupa daerah di Indonesia. Seperti biasa, kita punya tugas di akhir pembelajaran kita hari ini. Ada 3 soal yang harus kalian jawab. Jawabannya bisa kalian temukan pada video pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah tuliskan ciri-ciri seni rupa daerah. Yang kedua adalah tuliskan perbedaan seni rupa murni dengan seni rupa terapan. Dan yang ketiga adalah tuliskan masing-masing contoh dari seni patung Indonesia, seni lukis Indonesia, dan seni tekstil Indonesia. Masing-masing memiliki poin 20. Ini adalah tugas latihan nilai di subtema ketiga kita hari ini. Kerjakan di buku latihan kalian, tulis soal dengan jawabannya dengan rapi. Setelah selesai, kirimkan ke WA Lause. Inilah akhir pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Tetap semangat anak-anak, tetap rajin belajar, laksanakan semua tugas kalian dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati.